Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi manusia. Baik guys, yang pertama ada sistem reproduksi wanita bagian luar. Pertama ada labia majora, adalah bagian luar dari alat kelamin wanita yang berbentuk lipatan kulit. Fungsinya mirip seperti bibir, yaitu untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam dari kotoran dan gesekan. Yang kedua ada labia minora, adalah lipatan kulit bagian dalam pada alat kelamin wanita. Fungsi utama labia minora melindungi organ reproduksi bagian dalam dari kotoran dan gesekan. Selanjutnya ada anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluarnya tinja dari tubuh. Fungsi utama anus yaitu mengeluarkan tinja dari tubuh setelah proses pencernaan selesai, yaitu buang air besar. Selanjutnya ada vagina. Vagina adalah saluran otot elastis yang menghubungkan rahim atau uterus ke bagian luar tubuh wanita, yaitu vulva. Selanjutnya ada uretra, adalah saluran sempit yang menghubungkan kandung kemih ke bagian luar tubuh. Fungsinya seperti pipa yang mengalirkan air, dalam hal ini air seni atau urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Selanjutnya ada klitoris, adalah bagian dari organ kelamin wanita yang berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual. Klitoris merupakan organ yang terdiri dari jaringan ereksi dan saraf yang kompleks dengan bagian-bagian yang terletak di dalam dan luar tubuh. Selanjutnya ada mons pubis, adalah bagian tubuh yang berupa gundukan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan. Bagian ini ditutupi oleh kulit dan rambut pubis. Mons pubis berfungsi sebagai bantalan dan pelindung untuk area genital. Lalu yang kedua ada sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan indung telur atau ovarium dengan rahim. Fungsinya untuk transportasi sel telur, tempat pembuahan, dan transportasi zigot atau sel telur yang telah dibuahi. Yang kedua ada uterin fundus. Uterin fundus adalah bagian atas dari rahim yang berbentuk seperti kubah. Bagian ini sangat penting, yaitu tempat pertemuan tuba falopis sebelum jadi rahim. Fundus terdiri dari otot polos yang membantu untuk mendorong bayi keluar saat persalinan. Selanjutnya ada uterus atau rahim, adalah organ penting dalam sistem reproduksi wanita. Berfungsi untuk tempat berkembangnya janin, menstruasi, dan persalinan. Selanjutnya ada fimbriae, adalah struktur kecil yang menyerupai jari-jari yang terletak di ujung tuba falopi atau saluran telur. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil yang berbentuk oval, terletak di kedua sisi rahim. Organ ini sangat penting bagi sistem reproduksi wanita. Selanjutnya ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen adalah struktur jaringan ikat yang berfungsi untuk menahan dan menopang ovarium di dalam rongga panggul. Selanjutnya endometrium. Endometrium adalah lapisan dalam rahim atau uterus yang memiliki peran sangat penting dalam setiap sistem reproduksi wanita. Lapisan ini terdiri dari jaringan yang kaya akan pembuluh darah dan kelenjar. Selanjutnya ada cervical canal atau saluran serviks, adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks sendiri sering disebut sebagai leher rahim. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks memiliki bentuk seperti tabung pendek dan berperan penting dalam sistem reproduksi wanita. Selanjutnya ada myometrium, adalah lapisan tengah dari dinding rahim. Lapisan ini terdiri dari otot polos yang sangat kuat dan fleksibel. Fungsi utama myometrium adalah berkontraksi untuk rahim. Lalu selanjutnya berfungsi untuk menstruasi dan persalinan.
Selanjutnya ada perimetrium, adalah lapisan terluar dari rahim atau uterus. Lapisan ini sering juga disebut sebagai lapisan serosa. Perimetrium berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi organ-organ reproduksi bagian dalam, termasuk rahim itu sendiri. Lapisan ini menghasilkan cairan pelumas yang berfungsi mengurangi gesekan antara rahim dengan organ-organ di sekitarnya, sehingga gerakan rahim menjadi lebih lancar. Selanjutnya ada vagina. Vagina adalah saluran otot elastis yang berhubungan rahim atau uterus dengan bagian luar tubuh yaitu vulva. Vagina memiliki peran penting dalam sistem reproduksi wanita, yaitu selama menstruasi darah haid akan keluar dari rahim melalui vagina. Saat berhubungan seksual, sperma akan masuk ke dalam vagina dan menuju rahim untuk membuahi sel telur. Lalu saat persalinan bayi akan keluar dari rahim melalui vagina. Yang selanjutnya yaitu ada sistem reproduksi pria bagian luar. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat kandung kemih penuh, kita akan merasa ingin buang air kecil. Selanjutnya ada kelenjar prostat, adalah organ yang hanya dimiliki pria. Bentuknya seperti kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Meskipun ukurannya kecil, prostat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Selanjutnya ada uretra. Uretra pada pria punya dua fungsi utama, yaitu saluran urin, mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, lalu saluran air mani, membawa sperma saat ejakulasi. Selanjutnya ada vas deferens, adalah saluran panjang dan berotot yang memiliki peran penting dalam sistem reproduksi pria. Fungsinya adalah untuk menyalurkan sperma dari tempat penyimpanan sementara atau epididymis menuju ke uretra, yang merupakan saluran keluarnya urin dan sperma. Selanjutnya ada testis, adalah kelenjar reproduksi pria yang bertanggung jawab untuk mereproduksi sperma dan memproduksi androgen. Selanjutnya skrotum, adalah kantong kulit yang menggantung di bawah pangkal penis. Kantong ini berisikan dua kelenjar terbentuk oval, yaitu testis. Skrotum berada di luar tubuh karena testis memerlukan temperatur yang lebih dingin dibanding suhu tubuh untuk memproduksi sperma. Skrotum dikenal juga dengan sebutan kantung buah zakar. Selanjutnya ada kepala penis, adalah bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra. Saluran ini mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Dan yang terakhir ada lubang penis. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Baik guys, selanjutnya ada sistem reproduksi manusia bagian dalam. Yang pertama ada vesicula seminalis, adalah sepasang kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih pria. Kelenjar ini memiliki peran penting dalam sistem reproduksi pria, yaitu memproduksi cairan mani dan menyimpan cairan mani. Selanjutnya ada jaringan erektil. Jaringan erektil adalah jaringan khusus yang terdapat dalam tubuh, terutama pada organ reproduksi pria dan wanita. Jaringan ini memiliki kemampuan unik untuk membengkak dan mengeras saat terisi darah. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya ereksi pada penis atau klitoris. Selanjutnya ada gland penis, atau sering disebut dengan kepala penis, adalah bagian yang paling ujung dari penis. Bagian ini memiliki bentuk yang membulat dan umumnya dianggap sebagai bagian yang paling sensitif pada penis. Selanjutnya ada ampula vas deferens, adalah bagian dari saluran reproduksi pria yang memiliki peran penting dalam proses reproduksi. Sederhananya, ampula ini merupakan perluasan atau pelebaran dari saluran vas deferens yang terletak di dekat kandung kemih. Selanjutnya ada kelenjar Chopper,
atau juga dikenal sebagai kelenjar bubouteral, adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kelenjar prostat pada sistem reproduksi pria. Kelenjar ini memiliki peran penting dalam proses seksual, yaitu produksi cairan preejakulasi dan mentrakal, asam uretra, serta pelumas. Selanjutnya ada epididymis, adalah sebuah saluran panjang yang berkelok-kelok yang terletak di bagian belakang setiap testis. Organ ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria, yaitu pematangan sperma, selanjutnya penyimpanan sperma, dan transportasi sperma. Sekian itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.